Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 2 yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Apa itu klasifikasi? Klasifikasi yaitu pengelompokan. Sedangkan makhluk hidup yaitu yang mempunyai ciri-ciri diantaranya yaitu yang pertama bernafas. Bernafas itu menghirup oksigen dan mengeluarkan CO2 ya. Kemudian yang kedua itu bergerak baik bergerak secara aktif maupun bergerak secara pasif. Yang ketiga membutuhkan makanan atau nutrisi, yaitu untuk pertumbuhan dan sebagai sumber energi. Yang keempat itu tumbuh dan berkembang, yaitu dari kecil menjadi besar. Lalu berkembang biak menghasilkan keturunan dari jenis yang sama untuk melangsungkan hidupnya. Yang kelima yaitu peka terhadap rangsang atau iritabilitas, seperti contohnya putri malu yang menguncup ketika kita sentuh. Yang keenam yaitu mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Di antaranya ciri-ciri dari makhluk hidup. Kemudian kita lanjut ke manfaat dari klasifikasi. Apa manfaat dari klasifikasi? Yaitu manfaat yang pertama itu untuk memudahkan mengenal makhluk hidup. Kemudian manfaat yang kedua itu memudahkan untuk mempelajari makhluk hidup. Dan yang ketiga untuk mengetahui adanya hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Adapun tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam klasifikasi makhluk hidup, yaitu yang pertama itu identifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian yang kedua mengelompokkan berdasarkan persamaan yang ditemukan. Yang ketiga, apabila dalam satu kelompok ditemukan perbedaan, maka individu tersebut bisa dipisahkan dari kelompok. Sedangkan urutan takson dalam klasifikasi makhluk hidup itu dikelompokkan dalam suatu tingkat atau takson. Nah, dalam takson makhluk hidup itu dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri-ciri yang umum hingga khusus. Bila semakin sedikit persamaannya, maka semakin jauh kekerabatannya. Nah, adapun susunan takson dari tingkat tertinggi yaitu leaf, kemudian domain, kingdom, phylum, dan kelas, order, family, genus, yang terakhir yaitu spesies. Nah, dalam klasifikasi makhluk hidup ada sistem tata nama atau metode penamaan ilmiah yang dikenal dengan sistem binomial nomenklatur. Adapun aturan sistem binomial nomenklatur ini adalah yang terdiri dari dua kata Latin. Kata pertama itu menunjukkan genus, kemudian huruf pertama ditulis dengan huruf kapital. Kemudian kata kedua itu merupakan petunjuk spesies yang diawali huruf kecil, yaitu ditulis dengan huruf miring atau di garis bawah.